Sebelum kita memulai lebih jauh, saya mau absen dulu siapa saja yang sudah hadir malam ini. Nurul Hidayah, ada? Hadir, Bu. Oh iya. Sesi Rindayu. Iya, hadir Bu. Assalamualaikum. Salam. Minggu lalu nggak datang ya? Iya Bu, kemarin minggu lalu saya sinyalnya susah, kampusnya juga nggak bisa masuk. Oh iya. Ria Indriani. Hadir, Bu. Oh siap. Ya, Bu. Pak Sahat M. Parhusip. Hadir, Bu. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ibu. Sehat selalu, Pak. Amin. Heldi Firdaus. Mas Heldi belum datang. Sinta Maharani. Ada, Mbak Sinta? Oke. Kemudian Cherly Maulana Fernanda. Hadir? Tidak ya, belum ya. Mutiara Nur Azizah. Mutiara Nur Azizah ada? Hadir, Bu. Hadir. Lalu, Hadir, Bu. Hadir. ya. Sri Dani Ciota. Sri Dani hadir. Kemudian Dwi Inta Putri Hanum. Hadir, Bu. Hadir. Rofi Novia. Hadir, Bu. Oh yes. Abdullah Syah Mahdi. Hadir ya. Rizaldi Muhlis. Hadir, Bu. Ya, siap. Sehat Pak Rizaldi? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Yuyun Wijiastuti. Belum hadir. Fajar Satria. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Shine. Hadir, Ibu. Hadir. Ini namanya bagus, Shine. Jadi untuk perkuliahan malam ini kita melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa minggu lalu yang hadir itu berapa orang ya Pak Rizal? Lupa, Bu. 9 apa 6 orang ya? 9 apa 8 orang gitu ya? Ya, sekitar. Karena kendala sinyal, Bu. Ya, karena kendala sinyal nggak apa-apa, masih kita maklumi karena baru mahasiswa baru, jadi mungkin belum familiar dengan e-kampus. Semoga kedepannya lebih baik. Sebenarnya perkuliahan kemarin hanya perkenalan aja sih antara masing-masing kita dan pembahasannya belum terlalu banyak. Saya sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari kemarin, karena kita malam ini mempelajari mengenai ilmu negara. Alangkah baiknya kita mereview kembali mengapa kita harus mempelajari mengenai ilmu negara. Saya bahas sedikit tujuannya, yaitu supaya kita mengetahui sejarah asal-usul, asal-muasal, hakikat dan perkembangan pemikiran negara yang bersifat universal. Jadi malam ini saya sedikit menjelaskan mengenai pengertian dan unsur-unsur negara, dan kemudian saya akan memberikan tugas karena itu merupakan bagian dari penilaian perkuliahan yang sudah kita sepakati kemarin mengenai kontrak kuliah. Jadi setelah ini saya menjelaskan, ada tugas mandiri yang harus dikerjakan, paling lambat besok jam 8 harus sudah masuk, harus bisa diakses melalui e-kampus.
Jadi saya punya 4 pertanyaan yang akan saya berikan setelah saya menjelaskan materi hari ini. Oke, nanti karena perkuliahan ini saya record, jadi setiap minggunya boleh di situ di kolom komen tulis absen dan masing-masing dari mahasiswa harus memberikan 1 pertanyaan dan pertanyaannya itu nggak boleh sama satu sama lain. Jadi pertanyaannya itu satu mahasiswa 1 pertanyaan dan akan saya jawab di pertemuan berikutnya gitu. Jadi kita usahakan ilmu negara ini setiap pertemuannya akan ada perkembangan ilmu yang kita ketahui gitu. Oke, sepakat ya? Ya, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik, ya kita lanjut ya. Berarti kita masuk ke pembahasan. Sebentar. Ibu, maaf saya boleh nanya Ibu? Iya boleh. Begini Bu, ini di luar dari pembahasan materi ya Bu. Gini kan ada mahasiswa, dia kan belum ngambil SKS. Dia boleh nggak sih Bu ikut pelajaran Ibu? Belum ambil SKS? Belum ambil SKS. Dia nanya tadi soal. Terus apa jawabannya? Saya belum bisa jawab karena kan saya nanya sama DPA katanya tergantung dosennya katanya. Jadi saya nanya ke Ibu dulu baru saya bisa kasih tahu orangnya. Kalau memang kewenangannya harus tanya ke saya sih oke aja. Jadi untuk malam ini Mbak Sri boleh ikut perkuliahan saya, tapi tolong KRS-nya diurus ke depannya ya Mbak. Bukan saya, tapi ada salah satu mahasiswa di Bekasi juga, dia bagian hukum juga. Dia belum ngambil KRS, Bu. Oh, jadi bukan Mbak Sri, tapi siapa? Namanya Alam. Oh, Alam. Jadi dia masuk kelas ini harusnya? Iya, tapi karena dia belum ngambil SKS, dia belum ikut perkuliahan, Bu. Oh, nggak apa-apa. Bilang aja sama dia, oke aja boleh sih. Kalau selama memang kebijakannya harus yang mengambil kewenangan itu dosen, saya oke-oke aja. Asal diurus juga gitu KRS-nya ke depannya. Gitu ya Mbak ya. Salam. Mana Bu absennya? Absennya ya dia harus hadir dulu baru absen. Oh gitu. Nanti saya bilang dulu ya. Ya boleh nanti disampaikan aja, ikut aja nggak apa-apa. Asalkan KRS-nya tetap harus ada progresnya gitu ya. Baik, terima kasih ya Bu. Yuk. Bentar, share. Kita simak ya. Ya, Bu. Suaranya hilang, Bu. Gambarnya nggak bergerak, Ibu. Sebentar. Dengeran? Suaranya hilang, Ibu.
Ibu maaf, memang nggak ada suaranya ya? Di saya soalnya nggak ada suara sama sekali, Bu. Iya, Bu, sama Bu. Saya juga nggak bisa dengar apapun, Bu, di sini. Oh, nggak ada suaranya ya? Oh, Nah, ini baru ada, Bu. Ada suaranya, Bu. tadi nggak ada suaranya. Nggak ada, Nggak ada Bu. sama Tadi sekali, nggak Bu. ada, Bu. Gambarnya ada nggak? Ada. Saya nggak dengar suaranya. Oh iya 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 iya. Sebentar kita ulang lagi ya. Adakah suaranya? Ya, Bu. Ini ada, Bu. Dengar. Saudara-saudari negara itu sendiri. Hilang lagi, Bu, suaranya. Oh. Hilang lagi. Hilang lagi suaranya. Iya, nggak ada, Bu. Oh iya 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 iya. Sebentar sebentar. Ini di sini jaringannya jelek banget sih. Saya kan masih di kantor nih. Kebetulan kantor saya tuh pinggir jalan. Kemarin dapat pemberitahuan dari Telkomsel bahwa saya kan pakai IndiHome di kantor. Jaringannya memang lagi nggak bagus wifi-nya. Jadi mungkin nanti PowerPoint-nya akan saya share di grup. Jadi sekaligus ada tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat besok jam 8. Tolong kerjakan tugas ini melalui e-kampus ya. Jadi kalau tidak mengerjakan melalui e-kampus, mahasiswa dianggap tidak mengerjakan tugas mandiri karena itu adalah peraturannya. Dan juga saya titip pesan juga kepada mahasiswa bahwa bila belum waktunya melakukan perkuliahan, jangan coba-coba melakukan start untuk absen. Jadi itu nggak boleh. Jadi absen itu harus pada saat jam mata kuliahnya. Jadi nggak boleh misalnya mata kuliahnya jam 7.30, jam 6 udah absen. Itu nggak boleh. Itu dianggap mencuri start. Jadi nggak boleh. Jadi segala sesuatu misalnya kita bilang kita kuliah, tapi ternyata jam yang kita isi nggak sesuai. Terus kita bilang kita mengerjakan tugas, ternyata di akses e-kampusnya nggak ada, itu sama aja karena kita juga melihat itu. Jadi kita akan sinkronisasi juga antara data yang ada di saya dan yang ada di e-kampus. Jadi kita menuntun nih mahasiswa baru untuk tertib peraturan, walaupun mungkin e-kampus memang sulit untuk diakses, tapi dari sekarang misalnya jam 8 kurang sampai besok jam 8 pagi nggak mungkin lah ada waktu-waktu yang nggak bisa masuk. Saya yakin juga pasti bisa masuk. Jadi setelah ini saya akhiri perkuliahan hari ini dan penjelasannya akan saya kirim melalui WA grup dan pertanyaan yang harus dikerjakan akan saya kirim juga melalui WA grup. Oke?
Baik. Dimengerti? Siap, Bu. Maaf, Baik. pertanyaan Baik, Bu. Siap, Bu. Ya, ada Jadi yang mau kalau misalnya- ditanyakan? Jadi kalau misalnya ada yang udah absen nih Bu, 30 menit sebelum waktu kuliah, Heeh. atau mungkin pokoknya sebelumnya itu sekitar 30 menitan itu nggak masalah atau jadi permasalahan? Jadi permasalahan. Jadi mungkin ke depannya jangan diulang kembali. Walaupun mungkin sekarang nih udah curi star untuk absen. Ke depannya nggak usah. Kenapa? Maaf, Bu. Bentuk tugasnya nanti di-share di grup. Bentuk tugasnya, pertanyaannya yang akan di-share di grup, tapi pengerjaannya melalui akses e-kampus, Pak. Ada nanti di akses e-kampus tuh ada mengerjakan tugas pertanyaan dari dosen pertemuan kedua, ada. Gitu. Cukup dimengerti Kak? Ada yang mau ditanyakan kembali? Bu, maaf mau nanya. Ya. Kalau yang sudah telanjur hari ini berarti nggak apa-apa ya, Bu? Soalnya tadi saya masih di kantor, takut masih di jalan pas lagi absennya gitu. Ya, nggak apa-apa. Untuk masalah absen yang hari ini sudah mencuri star, karena kan nggak tahu. Itu dimaklumi. Untuk kedepannya jangan lagi gitu. Takutnya nanti begitu di-input di e-kampus, itu blank. Padahal rajin kuliah, tapi ternyata data di e-kampusnya nggak sesuai gitu loh. Jadi kita mengharapkan bahwa mahasiswa bisa tertib secara administrasi pembelajaran lah, secara absen, pengerjaan tugas, disiplin terhadap e-kampus gitu. Karena kan kita metodenya memang daring. Kita mempersiapkan diri untuk lebih era globalisasi yang lebih kejam lagi. Ini kalau menurut saya kan ini era globalisasi yang kejam karena keadaan menuntut kita untuk seperti ini gitu. Ada yang ditanyakan kembali? Pak Sahat sudah dimengerti, Pak? Sudah, Ibu. Berarti kita tidak bisa absensi setengah jam sebelum mulai pelajaran, Bu, ya? Tidak, Pak. Harus tepat waktu ya. Baik, Betul, baik. betul. Jadi absensi lebih baik tepat waktu. Jadi memang untuk menghindari crowded-nya e-kampus, lebih baik kita standby aja dulu. Standby, misalnya setengah jam sebelumnya kita standby, begitu sudah pukul misalnya 19.00 baru kita oke, gitu. Jadi itu sama aja nggak nyuri star gitu. Ada yang mau ditanyakan kembali sebelum saya tutup malam ini? Jadi malam ini nanti saya tutup, tapi pembelajaran kita belum berakhir karena kita akan beralih ke WA Group. Yep. Oke. Ini boleh kameranya dinyalain semua? Mbak Ria, Mbak Mutia, Mbak Sesi, Mbak Yuyun. Kita akan ada sesi foto ya. Foto absen online. Mbak Yuyun? Boleh dinyalain, Mbak? Iya. Oke. Tangannya boleh diangkat ke atas. Satu, dua. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke grup ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bu. Terima kasih, Bu.